Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan mengulas pertanyaan tentang dari mana seharusnya kita belajar logika. Ini penting karena kadang orang-orang itu bingung memulai belajar logika itu harusnya dari mana sebenarnya seperti itu. Oke, kita sebaiknya memulai belajar logika itu dari logikanya Aristoteles. Kenapa demikian? Karena Aristoteles ini adalah pelopor penulisan sistematis logika. Dia menuliskan logika secara sistematis pertama kali lewat bukunya yang berjudul Organon. Di buku ini sebenarnya ada banyak hal yang diceritakan oleh Aristoteles seperti grammar, retorika, dan seterusnya. Dan yang terpenting di antaranya salah satunya adalah logika. Nah, jadi mau tidak mau kalau kita membicarakan logika, kita perlulah harus memulai dengan belajar logikanya Aristoteles. Bagaimana Aristoteles memulai pengajaran logikanya? Pertama-tama, dia memulai dengan membagi tipe-tipe kalimat. Nah, dia membagi ada 3 tipe kalimat yang nanti ini akan mewarnai seluruh logikanya. Yang pertama, kalimat yang pertama itu adalah kalimat singuler atau kalimat yang tunggal. Contohnya adalah sukap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, ini kalimat tunggal contohnya. Yang berikutnya adalah partikular, yaitu contohnya seperti beberapa mahasiswa UIN pintar mengaji. Nah, ini beberapa, ada kata beberapa yang pembedanya. Ini kalau seperti ini berarti nanti itu adalah kalimat yang partikular. Sementara yang terakhir itu adalah kalimat yang universal. Contohnya adalah semua mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pintar mengaji. Nah, ini universal. Salah satu tandanya yaitu dengan ada kata semua seperti itu. Ini banyak. Jadi tidak sekedar beberapa tapi ini semuanya, keseluruhannya seperti itu. Kadang juga di dalam praktiknya nanti kata semua ini tidak muncul, langsung muncul kata mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pintar. Nah, itu sebenarnya mengindikasikan bahwa semua mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pintar. Nah, itu mengindikasikan universalitas seperti itu. Nah, ini jenis atau 3 tipe kalimat yang dikenalkan oleh Aristoteles yang nanti akan mewarnai silogismenya. Unsur yang menyusun kalimat menurut Aristoteles itu ada 2. Ada subjek, ada predikat, seperti itu. Nah, kalau di dalam tradisi bahasa Indonesia mungkin ya itu ada subjek, predikat, objek. Nah, kalau ada keterangan juga. Nah, kalau di tradisi logika khususnya yang disampaikan oleh Aristoteles itu dibagi menjadi 2, ada subjek, ada predikat. Subjek itu adalah kata benda ya. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, kata sukap, kata semua mahasiswa, kata beberapa mahasiswa itu adalah contoh dari subjek. Jadi subjek itu. Sementara kalau predikat, predikat itu adalah penjelasan atas subjek. Jadi kayak tadi sukap adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu predikatnya itu adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Sementara yang kalimat yang lain seperti partikular tadi pintar mengaji. Nah, pintar mengaji ini predikatnya, seperti itu. Inilah 2 unsur yang nanti harus kita pahami lebih dulu untuk mempelajari silogismenya Aristoteles. Yang berikutnya sebenarnya setelah membahas tentang kalimat tadi itu, Aristoteles juga membahas tentang the square of opposition. Tentang ini sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan di video yang lain, jadi kalau Anda memerlukan penjelasan tentang itu, silahkan kembali lagi ke video saya yang lain yang berjudul The Square of Opposition-nya Aristoteles. Nah, dengan bermodal kepada The Square of Opposition punya Aristoteles itu, Aristoteles kemudian menghadirkan satu gagasan yang dia kasih nama atau skema pemikiran yang dia kasih nama
silogisme. Silogisme itu sederhananya menurut Aristoteles seperti ini. Jika sebuah argumen, jadi ada argumen yang terdiri dari 3 pernyataan, di mana 3 pernyataan atau 3 kalimat yang menyusun argumen itu terdiri dari, yang pertama itu adalah subjek dari pernyataan pertama adalah predikat dari pernyataan yang kedua, gitu ya. Subjek dari pernyataan pertama itu adalah predikat dari pernyataan kedua. Ini kemudian disebut sebagai premis. Dan pernyataan ketiga terdiri dari istilah-istilah yang tersisa dari subjek dan predikat pernyataan pertama dan kedua tadi itu. Dan ini kemudian disebut dengan kesimpulan. Nah, karena dari 3 ini kemudian maka kebenaran dari kesimpulan, nah dari kesimpulannya itu kebenarannya dijamin oleh premisnya. Jadi kebenaran dari kesimpulan itu dijamin oleh kebenaran premisnya, ngikut premisnya, tidak boleh keluar dari premisnya, seperti itu. Nah, dengan hadirnya skema silogisme Aristoteles ini, kemudian Aristoteles menghadirkan alat kepada kita untuk bisa mengetahui manakah kemudian argumen yang valid dan manakah argumen yang tidak valid, seperti itu. Argumen yang valid seperti apa? Argumen yang tidak valid seperti apa? Kita langsung lihat saja contohnya, skema silogismenya Aristoteles ini seperti apa. Yang pertama contoh ya, argumen yang valid. Nah, argumen yang valid dengan mengikuti skema silogisme Aristoteles itu seperti ini. Ada satu premis, semua mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pintar mengaji. Premis yang kedua, sukap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kesimpulannya, sukap pintar mengaji. Nah, ini kan seperti tadi dijelaskan ya, argumennya terdiri dari 3 pernyataan, yang mana subjek dari pernyataan pertama adalah predikat dari pernyataan kedua. Nah, ini kan pernyataan kedua atau premis yang kedua itu adalah predikat dari premis yang pertama. Kesimpulannya adalah sisanya yang tidak ada di premis yang tidak berupa subjek dan predikat yang itu. Jadi sukap pintar mengaji. Nah, ini sukap kan tidak menjadi predikat dari premis kedua, tetapi menjadi subjek. Nah, pintar mengaji ini tidak menjadi subjek premis yang pertama, sehingga pintar mengaji ini bisa masuk di kesimpulan. Nah, pendeknya argumen itu, membuat argumen itu dalam skema silogisme itu ya seperti ini. Membuat argumen yang valid itu ya seperti ini menurut Aristoteles. Bagaimana dengan argumen yang tidak valid? Nah, contoh argumen yang tidak valid itu seperti ini. Sukap adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga ada di Yogyakarta. Kesimpulannya, UIN Sunan Kalijaga terakreditasi unggul. Kesimpulan ini tidak dijamin kebenarannya oleh premisnya. Karena premisnya tidak menandakan data tentang keunggulan akreditasi UIN Sunan Kalijaga. Jadi seperti saya katakan tadi, dalam hukum silogisme, kebenaran premis itu menjamin kebenaran kesimpulannya. Satu, jadi ini tidak valid karena kesimpulannya tidak terjamin. Terus yang kedua, ini antara satu argumen, satu premis ke premis yang lainnya hingga kesimpulan itu saling tidak berkaitan. Jadi tidak berkaitan satu sama lain, sehingga keduanya ini kemudian ketiganya ini tidak saling berkaitan. Jadi walaupun dia menghadirkan 3 statement secara bersamaan, argumen ini tidak valid kalau dilihat dari perspektif silogisme. Jadi inilah sumbangsi Aristoteles. Dari sini kemudian kita bisa membedakan secara sederhana mana argumen yang valid dan mana argumen yang tidak. Ini tentu saja sangat dibutuhkan, apalagi di era saat ini ya, ketika informasi sudah sekian banyak membanjiri di media sosial dan semacamnya, sehingga dengan modal logika dasar ini kita bisa melihat mana argumen yang valid dan tidak. Setidaknya dari sini antar premis saling menghubungkan atau tidak gitu, dan seterusnya. Tentang silogisme secara lebih terperinci bagaimana penjelasannya,
bisa lihat di video saya yang lain dengan durasi lebih panjang tentunya, menjelaskan secara terperinci bagaimana hukum-hukum silogisme itu berjalan. Bisa dicek di situ kalau ingin lebih validnya. Ini hanya sekedar pengantar untuk melihat bagaimana kita memulai belajar logika. Seharusnya dari mana? Ya dari logikanya Aristoteles. Dia mengajarkan sederhananya seperti ini. Nah, Aristoteles ini walaupun dia pelopor logika, tetapi dia memiliki kekurangan di dalam gagasan silogismenya, di dalam logikanya memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Salah satunya adalah Aristoteles abai menjelaskan statement kondisional atau kalimat kondisional yang memiliki lebih dari satu predikat. Kan dalam kehidupan sehari-hari kadang ada satu predikat, satu subjek yang predikatnya kadang lebih dari satu. Sementara yang Aristoteles jelaskan tadi itu predikatnya semuanya satu, seperti itu. Contoh kalimat yang predikatnya lebih dari satu itu adalah seperti ini. Jika Sukap mahasiswa UIN, maka ia berada di Yogyakarta. Ini kan subjeknya mahasiswa UIN dan predikatnya itu mahasiswa UIN dan berada di Yogyakarta. Ini ada dua predikat dan ini tidak diatur di dalam skema silogismenya Aristoteles, dan ini disadari oleh Chrysippus dari Soli, filsuf Yunani kemudian yang merevisi atau memberikan pembenahan terhadap ajarannya Aristoteles ini, silogismenya Aristoteles yang kemudian dikenal dengan silogisme hipotetis seperti itu. Di kemudian hari dikenal dengan silogisme hipotetis. Di situ kalimat kondisional, kalimat yang lebih dari satu predikat itu nanti akan diatur bagaimana seharusnya mengambil argumen dari sana, begitu. Tapi tetap pijakannya itu adalah Aristoteles. Ya, demikian penjelasan saya tentang bagaimana seharusnya kita mulai belajar logika. Kita harus mulainya dengan belajar silogismenya Aristoteles. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.